Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia bertemu di Surabaya, Jawa Timur untuk menggelar rapat terkait desakan mundur Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Ribut-ribut desakan mundur Gus Yahya terjadi usai pengurus harian Syuriah PBNU menggelar rapat. Hasilnya, Gus Yahya diminta mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriah PBNU. Jika tidak mundur, Syuriah PBNU akan memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Namun, menurut Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, pengurus harian Syuriah tidak bisa memberhentikan dirinya. Desakan mundur Ketua Umum PBNU Gus Yahya dipicu dugaan pelanggaran karena mengundang narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional. Tindakan itu dianggap juga bertentangan prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Situasi ini masih terus bergulir tanpa kepastian, menunggu langkah resmi dari pimpinan PBNU dalam waktu dekat. Akankah desakan mundur ini benar-benar berujung pada perubahan di tampuk kepemimpinan PBNU? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, menyikapi ketegangan di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya malam tadi dikabarkan menggelar pertemuan dengan sejumlah kiai. Betul, kemudian ada tokoh NU dan juga pengurus PBNU. Jadi pertemuan ini berlangsung di kantor pusat pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, tepatnya di Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Dari pantauan tim kami di lapangan, sejumlah pengurus NU memang nampak telah berkumpul di kantor pusat PBNU. Namun pertemuan tersebut memang digelar secara tertutup. Menyikapi hal ini secara terbuka, Gus Yahya menuding adanya manuver terstruktur untuk menjatuhkan dirinya menjelang muktamar. Konflik ini mengemuka setelah beredar dokumen resmi dari jajaran Syuriah yang berisi desakan agar Gus Yahya mundur dalam waktu 3 hari. Para kiai yang hadir tadi sudah menyampaikan satu persatu pemikiran, nasihat dan saran masing-masing, dan semuanya seragam, menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Syuriah itu, beserta risalah yang disebut sebagai hasilnya, dan mengharapkan tidak ada pemaksaan pengunduran diri maupun pemecatan secara paksa. Nah, karena memang apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian Syuriah itu tidak memiliki legal standing. Karena rapat harian Syuriah tidak berhak memberhentikan mandataris, itu masalahnya. Jadi rapat harian Syuriah itu mengikat seluruh jajaran Syuriah, ya, seluruh jajaran Syuriah itu yang ditetapkan di dalam sistem aturan kita. Jadi apapun yang diputuskan mengenai siapapun di luar jajaran Syuriah itu di luar jurisdiksinya Syuriah, kira-kira begitu. Sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa, sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Nah, ya cukup menarik bagaimana kemudian pertemuan Gus Yahya dengan beberapa kiai, tokoh NU, pengurus PBNU kemudian menghasilkan keputusan yang kontradiktif dengan kemudian apa yang diumumkan dari pertemuan Syuriah PBNU. Nah, tapi apakah betul-betul memang sudah ada hasil atau ini masih bergulir nih sebenarnya? Karena kan masih belum jelas juga sebenarnya ya. Tapi
Publik ingin tahu juga sebenarnya Bertanya-tanya, apa yang ya. terjadi dan sebagaimana sebenarnya mekanisme yang benar yang berada di PBNU. Ya. Kita pagi hari ini nggak mau manas-manasin ya, Itu dia. nggak mau ngompor-ngomporin. Kita akan bertabayun pagi hari ini bersama orang-orang hebat tuh. Sudah hadir bersama kami ada Mas Adi Praitno, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Adi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Maria. Selamat pagi, Philip. Mas. Wajahnya walaupun ngompor-ngomporin ya, tapi enggak, kita tabayun hari ini. Kita tabayun pada pagi hari ini. Hadir juga ada analis politik Citra Institut, ada Mas Yusuf Farhan. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Yusuf. Selamat pagi. Iya. Langsung saja, Mas Adi. Jadi ini betul, memang ada manuver terstruktur, sengaja. Dan kalau terstruktur kan artinya nggak tiba-tiba. Sudah direncanakan. Itu dia. Gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya beberapa waktu terakhir ini di PBNU? Ya mungkin yang disebut dengan manuver terstruktur itu karena yang mengeluarkan ultimatum secara politik itu adalah Surya. Yang kita tahu posisinya juga sangat strategis di kalangan kawan-kawan PBNU. Yang menjadi menarik bagi saya adalah kalau membaca dua argumentasi yang meminta Ketua Umum PBNU itu mundur atau dimundurkan, yaitu argumen terkait dengan mengundang tokoh yang terafiliasi dengan jaringan Zionisme dan itu dianggap melanggar nilai-nilai yang terkait dengan NU. Yang kedua bagi saya ini yang sensitif, karena ada indikasi soal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dinilai melanggar hukum syara. Coba bisa dibayangkan, hukum syara ini adalah hukum yang terkait dengan agama. Melanggar terkait dengan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Melanggar terkait dengan pasal, kalau tidak salah, yang ada dalam anggaran rumah tangga yang terkait dengan PBNU. Ini yang saya kira menjadi isu yang cukup sensitif. Kalau hanya terkait misalnya mengundang figur terkait dengan sosok yang terafiliasi dengan Zionis, saya kira memang ini sangat debatable secara moral dan secara politik. Tapi ketika ada indikasi bahwa pengelolaan tata keuangan di lingkungan PBNU yang itu melanggar hukum syara, bagi saya serius. Karena ini menyangkut kredibilitas PBNU secara kelembagaan yang saya kira memang harus diekspos secara signifikan kepada publik ya. Tapi di luar argumen ini adalah publik itu bertanya-tanya sebenarnya posisi Suriah dalam konteks ini sejauh mana ikatannya. Kalau kita tracking ya dari ADART ataupun aturan-aturan yang ada, ini posisinya cukup strategis dan mengikat dan harus ditaati setiap keputusannya. Tapi kan mulai tadi malam kita mendengarkan pernyataan dari Ketua Umum PBNU, Gus Yahya yang mengatakan bahwa tidak akan mundur. Jadi ini saya mengatakan bahwa ke depan pasti ini soal konfliknya akan runcing. Nggak ada dan legal akhir standing memanas. katanya Surya itu? Dan itulah yang saya sebut, kalau kita membaca ya ADART aturan-aturan ya bahwa Suriah itu memiliki peraturan ketetapan-ketetapan yang mengikat dan harus diikuti. Itu jelas kok termaktub, misalnya kan bisa dibaca teman-teman. Cuman kan problemnya bantahan dari Gus Yahya itu ingin menegaskan bahwa keputusan apapun yang di luar PBNU itu dianggap tidak penting untuk diikuti. Tapi overall, di luar perdebatan tentang ini apakah formal, legal formal dan semacam ini, per hari ini tentu ada dua faksi dan dualisme yang dilihat secara signifikan. Satu sisi Suriah menginginkan Ketua PBNU itu mundur atau dimundurkan, tapi pada saat yang bersamaan menolak untuk menundur. Nah, kalau kita hitung dari surat edaran yang berkembang itu, hari ini adalah batas akhir di mana Ketua Umum PBNU itu mundur ataupun mengundurkan diri. 3 hari itu Oke, 3 hari. kita Karena bergeser ke tanggal Mas 20 Yusuf. kan? Mas Yusuf, kalau tadi Mas Adi juga sudah menjelaskan, ini sebenarnya ada 2 poin penting yang kemudian posisi Gus Yahya justru terancam sebagai Ketua Umum PBNU. Melihatnya seperti apa, Mas Yusuf? Kenapa baru sekarang kok ramai-ramai dibicarakan seperti ini begitu? Ya, saya kira ini bukan konflik yang tiba-tiba muncul ya, tapi titik pertemuan atau titik kulminasi dari beberapa faktor, termasuk salah satunya adalah residu Muktamar 2021 lalu yang sebetulnya sel-sel politik sel-sel konfliknya kan belum mati 100%. Nah, dari dua argumentasi Majelis Syuriah, saya kira memang betul kata Mas Adi tadi, ya tentu lebih vital pada persoalan akuntabilitas keuangan. Nah, jangan-jangan publik pada akhirnya kan berspekulasi ini ada nggak kaitannya dengan dana haji yang sekarang lagi dibidik kan? Nah, kalau PBNU terseret, tentu kan marwah NU yang hancur. Nah, saya kira Suriah tidak akan menghasilkan keputusan se ekstrim itu tanpa arus dan dorongan kuat dari dalam untuk mendesak Gus Yahya mundur. Ya, itu dia. Publik artinya kan ada persoalan serius di internal PBNU. Iya betul, karena publik kan justru menduganya kalau kemudian sevital ini masalahnya, tentu ada masalah serius di sana. Tapi mengapa respon dari Gus Yahya justru hanya berbicara, ya penolakan sebut bicara soal
legal standing, struktur organisasi seperti apa, bukan membantah alasan serius itu gitu loh Mas Yusak. Nah justru itu dalam kultur Nahdliyin, kalau Suriah sudah berbicara, bahkan sudah menghasilkan keputusan yang memang hukumnya final dan wajib ditaati. Apalagi kultur Nahdliyin yang menganggap sentral, kan peran Suriah di PBNU kan sangat sentral sekali kan. Apalagi Rais Am langsung yang turun tangan, berarti memang ada masalah serius. Nah mestinya Ketua Umum PBNU ini bisa memberikan klarifikasi, terutama pada poin 2 tadi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, karena ini juga masalah yang sangat serius. Nah satu lagi menurut saya, dalam persepsi politik, ini kan memang pada akhirnya muncul narasi bahwa basis legitimasi moral Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU itu lemah. Karena sudah muncul putusan Suriah. Nah kalau kita perhatikan pada poin 2 putusan, kalau sampai 3 hari Ketua Umum PBNU tidak mundur, hari ini nih maksimal. Nah maka rapat harian Suriah memutuskan untuk menonaktifkan Gus Yahya. Dengan kata lain kan masih muncul pertanyaan kan, apakah rapat harian yang dimaksud itu rapat harian yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang menghasilkan risalah putusan itu, apakah rapat harian selanjutnya setelah Gus Yahya tidak bersedia mundur? Nah tapi menurut saya rapat harian yang dimaksud adalah rapat harian sebelumnya. Artinya kalau hari ini Gus Yahya tidak mundur, dengan sendirinya atau otomatis ya berarti dinonaktifkan. Mekanismenya memang seperti itu berarti, Bang Yusak ya? Ya, saya kira ini muncul banyak perdebatan. Tapi menurut saya itu nggak penting. Yang paling penting adalah terjadi atau rapuhnya basis legitimasi moral kepemimpinan Gus Yahya. Itu poin pentingnya. Ya, karena kan kalau kemudian karena kultur Nahdliyin sangat menghormati ulama-ulama ulama-ulama Sepuh yang berhimpun di Suriah itu. Begitu kan Mas Adi, karena kan kalau dilihat sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ADART, ADART itu kemudian bisa menjadi panutan, bisa menjadi satu pegangan jika memang situasi normal. Tapi kan ini kan dalam situasi yang nggak normal begitu kan? Ya, kita tahu bahwa tradisi di Nahdliyin ataupun NU, posisi Suriah kan sangat penting dan signifikan, dan bahkan ada istilah yang disebut dengan berkhidmat. Jadi apapun yang disampaikan oleh ulama-ulama khos, kiai-kiai langitan itu adalah sesuatu yang memang dianggap jauh melampaui persoalan-persoalan yang dikait dengan persoalan legalitas hukum formal yang ada di organisasi. Itulah yang saya sebutkan, ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Keputusan ataupun risalah yang dikeluarkan oleh Suriah yang saya kira dalam banyak hal ini mungkin pertama kali dalam sejarah di mana Ketua Umum PBNU itu diminta untuk mundur sebelum masa jabatan politiknya berakhir, atau kalau tidak mundur maka dia akan dimundurkan. Per hari ini pertama. Dulu memang ada konflik internal ya, tahun 1982 sampai 84. Itu terkait dengan ada yang disebut dengan kubu Cipete dengan kubu Situbondo. Terkait apakah misalnya NU itu hanya ngurusin soal organisasi sosial keagamaan atau juga ada urusan politik. Ada dua faksi internal, tapi kan itu tidak sama dengan portofolio hari ini, di mana hari ini mengacu pada legalitas formal yang dimiliki oleh Ketua Umum PBNU itu diminta untuk ditanggalkan di tengah jalan sebelum jabatan politiknya berakhir. Nah, itu perdebatannya sudah selesai. Ada dua realitas politik yang hari ini tidak bisa kita bantah. Satu sisi, Suriah memutuskan Ketua Umum PBNU 3 hari tidak mundur, maka dia kemudian akan diberhentikan. Ya hari ini berhenti. Itu sah dan mengikat ya? Itu versi Suriah. Makanya kita tinggal tunggu apa respon Suriah per hari ini yang persis 3 hari tenggat waktu yang diberikan kepada Ketua Umum. Karena tadi malam kita mendengarkan bagaimana argumentasi Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang mengatakan bahwa itu adalah keputusan-keputusan yang tidak legitimate, tidak memiliki dasar apapun yang kuat, maka Gus Yahya tetap menganggap dirinya sebagai Ketua Umum PBNU hingga 2026. Apa yang kemudian ada dualisme memang dalam konteks ini. Beranggapan bahwa ini keputusan Suriah tidak mengikat begitu. Apa dasarnya begitu Mas Adi? Nah itu yang saya kira Gus Yahya yang paling tahu. Tapi kalau saya menangkap argumentasinya, itu kan untuk mendelegitimasi posisi Suriah. Itu dianggap tidak penting, tidak urgen. Jadi setiap apapun keputusan-keputusannya, risalah-risalah yang dihasilkan, itu dianggap tidak terlampau mengikat, apalagi diikuti. Padahal kita tahu dalam tradisi Jam'iyah yang ada di kalangan Nahdliyin, kalau Suriah yang bicara,
Kalau Rais Am yang memberi fatwa, ya sami'na wa ta'na. Itu sifatnya mirip-mirip putusan Mahkamah Konstitusi, final and binding. Cuma persoalannya adalah ini katanya putusannya tidak terlampau mengikat. Tapi apa yang saya tangkap dari pernyataan Gus Yahya ini hanya sebentar ingin memberikan counter attack bahwa yang apapun yang dikeluarkan oleh Suriah itu tidak perlu diikuti, maka Gus Yahya masih menganggap dirinya sebagai ketua umum hingga Desember 2026 yang akan datang. Nah, yang layak kita tunggu itu adalah manuver dari dua kubu ini. Kira-kira apa manuver-manuver melodramanya yang kemudian bisa ditangkap oleh publik, karena pastinya ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Suriah diabaikan oleh PBNU, tapi PBNU kemudian dianggap wajib berhenti atau dimundurkan oleh Suriah. Itulah yang saya kira publik Nahdliyin sedang menunggu. Tapi di antara ini semua yang paling penting, saya selalu memikirkan jamiah NU, PBNU yang ada di daerah-daerah. Yang saya kira ini akan berdampak loh secara psikologis, secara politik, dan mungkin juga kawan-kawan PCNU yang ada di daerah-daerah, kabupaten kota. Ini ada musyab, belum ada tanda tangannya. Karena tanda tangan itu harus membubuhkan ada sekjen, ada ketua umum, ada Rais Am di situ yang kemudian sebagai basis legitimasi untuk kerja-kerja organisasi di bawah. Itu yang juga sebenarnya kemudian menjadi perhatian saat ini, karena memang beberapa waktu terakhir kita tahu bersama memang kan ada ketidakharmonisan ya di tubuh PBNU ini antara ketum, bendum dan juga sekjennya seperti apa, masing-masing menandatangani sendiri-sendiri. Apakah kemudian ini menandakan roda kinerja di PBNU macet? Mas Adi, Mas Yusak, saat lagi kami bahas untuk Anda.